Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya bersama dengan Ibu Siti Uli Nikmah ya, dari salah satu wali murid kami yang bernama Zafir kelas 4A. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya tentang penerapan School Religious Culture yang ada di SDN 1 Kampung Dalem. Nah, seperti apa kira-kira testimoni dari Mama Zafir ini? Mari kita simak bersama ya. Baiklah Ma, jadi dari program School Religious Culture yang ada di SDN 1 Kampung Dalem ini kita punya banyak program-program pembiasaan untuk siswa ya, terutama di bidang keagamaan. Nah, kali ini saya mau bertanya tentang program unggulan di sekolah kita, yaitu kegiatan tahfiz. Nah, menurut Mama selaku orang tua itu dengan kegiatan program tahfiz ini apa nih dampak positifnya sebagai orang tua yang Mama rasakan? Alhamdulillah, dengan adanya program tahfiz ini anak saya lebih semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian setelah itu mempraktekkannya ketika dia sholat. Jadi membaca surat-surat pendek yang sudah dihafalkan olehnya. Dan alhamdulillah dengan adanya penghargaan termasuk wisuda tahfiz itu dia kemudian bersemangat motivasi untuk melanjutkan hafalannya, dan sekarang sudah sampai di juz 1, insya Allah segera menyelesaikan juz tersebut. Iya, terima kasih. Baik, jadi alhamdulillah program tahfiz ini semakin memacu anak-anak untuk terus melanjutkan hafalannya ya. Selain itu kan menurut Mama bagaimana tentang kegiatan tahfiz tersebut? Mungkin dengan ustadz-ustadzanya itu mungkin seperti apa menurut Mama? Sangat membantu ya, karena kalau di rumah saya sudah ada anak kecil juga. Selain itu juga kalau pulang dari kerja kan sudah capek, jadi tidak bisa secara intens untuk menyimak hafalannya. Karena adanya tahfiz tadi dari ustazahnya, dia disimak, saya cuma menambahkan kekurangannya saja ketika dia murojaahnya saja. Jadi sangat-sangat membantu hafalan anak saya. Baik, terima kasih Ma. Terus kami kan di sekolah kita itu menerapkan sholat zuhur berjamaah. Jadi anak-anak pulang sekolah itu tidak langsung pulang, tapi berkumpul dulu di masjid, kemudian sholat berjamaah zuhur di sekolah. Nah, menurut Mama dampak positif apa dari kegiatan sholat zuhur berjamaah ini? Sebagai orang tua kira-kira apa nih dampak positif ini? Alhamdulillah, karena terbiasa melakukan sholat di awal waktu, sehingga ketika di rumah juga dia seperti sholat subuh tuh. Mungkin kalau hari Minggu biasanya sholat ke masjid karena ada pengajian juga. Kalau hari-hari biasa di sekolah biasanya ya tidak selalu ke masjid, tapi ya alhamdulillah rajin sholat setelah adanya pembiasaan tersebut. Selain itu juga disiplin waktu, dan karena dia sudah menginjak umur 10 tahun, jadi kan sudah mulai ada kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu tersebut. Jadi sangat-sangat memberikan dampak positif kepada anak saya untuk melaksanakan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah. Terima kasih banyak Ma. Terus yang terakhir nih, dari pembiasaan di sekolah itu kan seperti kayak membuang sampah pada tempatnya, kemudian sopan terhadap bapak ibu guru, santun terhadap teman. Itu kira-kira apa yang sudah dilakukan di sekolah itu dampak positifnya ketika di rumah menurut Mama apa itu? Karena terbiasa di sekolah ya membuang sampah pada tempatnya ya, sehingga dia juga menerapkannya di rumah. Ya memang butuh waktu untuk terbiasa, tapi karena di sekolah sudah sering dilakukan, jadi selain di sekolah juga menerapkannya di rumah. Kemudian sopan terhadap bapak ibu guru, terhadap orang yang lebih tua, terhadap teman. Ya memang namanya anak terkadang memang kalau sama temannya bercanda gitu kan biasa, tapi dia masih bisa mengontrol lah ya, nggak sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya, baik Ma, terima kasih banyak atas testimoninya. Semoga ini semakin memicu kami sebagai bapak ibu guru di sekolah untuk
terus dan terus meningkatkan school religious culture di sekolah kita, sehingga kedepannya besar harapan kita, generasi kita itu bisa lebih baik lah gitu ya kedepannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan mamanya Zafir, kelas 4A. Sampai jumpa di testimoni wali murid berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama salah satu wali murid di SDN 1 Kampung Dalem. Nah, kali ini kita akan bertanya-tanya terkait dampak positif dari School Religious Culture terhadap dampaknya terhadap salah satu siswa kami. Nah, kali ini saya bersama Mama Danes dari kelas 4. Nah, kira-kira apa nih dampak positif yang Mama rasakan selaku orang tua terhadap program-program sekolah yang diikuti oleh putranya Ibu. Nah, salah satunya beliau mengikuti ekskul MTQ ya. Nah, dari ekskul tersebut kira-kira apa dampak positif yang Ibu rasakan selaku orang tua? Kalau yang pasti kan kalau di sekolah ini yang wajib kan pakai tafsir. Iya. Kalau tafsir itu memang menjadi pilihan saya. Yang pastinya, terutama kalau yang di sini kan pagi ada tafsir, ya pagi itu tafsir jadi pilihan saya sebagai orang tua untuk meneruskan hafalannya. Sayang kalau itu tidak diteruskan. Apalagi anak-anak juga perlu tempat untuk apa yang menyalurkan apa yang menjadi minat dan bakatnya. Alhamdulillah bisa tersalurkan di sini di MTQ-nya. Meskipun dia masih dalam tahap yang harus banyak, tapi saya sudah bersyukur paling tidak dari segi keberaniannya, dari segi emosinya, dari segi konsentrasinya, kayak gitu untuk terus memperbaiki MTQ dan tahapnya itu ada. Terus terkait ini, salah satu program di sekolah kita ada kegiatan sholat zuhur berjamaah ya, Mas. Ketika anak-anak pulang, kemudian mereka bergegas untuk sholat zuhur di sekolah sebelum mereka pulang. Nah, itu kira-kira dari kegiatan tersebut apa nih dampaknya selaku orang tua yang Mama rasakan? Ya pasti, karena saya kebetulan laki-laki, alhamdulillah dengan ada saat ini dia menjadi menjadi tempat dia untuk belajar menjadi imam, pasti bergiliran gitu, bergiliran kayak gitu. Jadi paling enggak dia bisa merasakan seorang laki-laki minimal menjadi imam di keluarganya. Syukur-syukur dia nanti menjadi imam di lingkungannya, di tempatnya lebih besar lagi. Dan yang pasti membuat anak-anak juga terpacu untuk sholatnya lebih diperhatikan lagi, untuk lebih rajin lagi sholatnya supaya dia lebih semangat lagi untuk sholat. Terus kemudian untuk ketika datang gitu ya, Bapak Ibu guru kan biasanya kalau setiap pagi menyambut di depan ya. Nah, itu kira-kira sebagai orang tua itu seperti apa nih yang Mama rasakan gitu loh ketika anaknya diantar kemudian disambut oleh Bapak Ibu guru seperti itu, kira-kira seperti apa perasaannya gitu? Pasti senang ya. Paling enggak di sini anak-anak untuk pagi disambut, dan di situ juga ada nilai adab yang ditekankan. Karena kan adab juga lebih penting daripada ilmu yang harus kita dengan generasi yang sekarang ya. Adab, attitude tetap harus kita kedepankan di situasi yang sudah seperti ini, Gen Z, Gen Alpha, wah itu sudah, kan kalau sudah ada pembiasaan adab, insya Allah kedepannya semoga semakin dia besar dia semakin ngerti, semakin tahu adabnya lebih bagus lagi, attitude-nya lebih bagus lagi. Selain juga nanti anak-anak bersekolah kan inginnya anak menjadi anak generasi yang pintar, tapi hanya ya nggak hanya sekedar pintar, tapi pintar, ngerti. Ya seperti di SD Kampung 1 visinya, cerdas yang berkarakter, ya seperti itu. Oke. Dari sekian banyak program yang dilaksanakan di sekolah ini, pasti ada lah ya harapannya ke depan untuk kedepannya itu dari semua program yang sudah ada. Kira-kira ada nggak sedikit harapan dari Mama selaku orang tua terkait semua program yang dilaksanakan di sekolah?
Ya, itu sih kalau programnya ini kan apa ya, religion guardian-nya ya. Ya paling tidak untuk mungkin kalau yang sekolah Islam itu hal yang biasa ya, tapi kalau untuk sekolah negeri semoga kedepannya terus ada peningkatan di kegiatan-kegiatan keagamaan lain, terus nanti juga ada apa ya istilahnya peningkatan mutu untuk apalagi untuk ekstranya, jadi kita anak-anak bisa benar-benar bisa berprestasi juga. Dan yang paling penting kan mereka bisa happy karena tersalurkan apa yang mereka suka, minat dan bakatnya mereka. Paling kalau mereka sudah suka, senang, semangat, insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Bonusnya prestasi ya. Lah itu juga ya, kayak itu sebenarnya juga yang dinanti sebagai orang tua ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yeah, Mudah-mudahan dari semua harapan kita semua dimudahkan ke depannya semakin meningkat lah ya. Demikian testimoni dari salah satu wali murid kami di SDN 1 Kampung Dalem. Sampai jumpa di testimoni berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama mama yang kelas 6 nih, mamanya Gandeng. Nah, kali ini saya mau bertanya-tanya sedikit nih Ma tentang kegiatan School Religious Culture yang ada di SDN 1 Kampung Dalem. Nah, banyak banget kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita. Nah, salah satunya putranya Mama ikut kegiatan ekskul sholawat ya. Nah, menurut Mama apa dampak positif dari putranya mengikuti ekskul sholawat ini? Gini kan akhir-akhir ini banyak sekali musik-musik yang berkembang di dunia ini. Nah, dengan adanya anak saya mengikuti ekstra sholawat, anak saya jadi mengetahui dan memahami musik-musik religius ini. Nah, ini juga dengan adanya lomba-lomba yang diikuti oleh SD Kampung Dalem 1 dengan bimbingan guru-guru, jadi anak-anak dengan mengikuti ekstra sholawat jadi anak yang berprestasi, karena dari SD Kampung Dalem 1 sering mendapatkan kejuaraan di bidang sholawat Nikolnya. Ini juga memberikan kepercayaan diri pada anak karena bisa tampil di depan orang banyak. Makin pede lah yang tadinya jadi pemalu jadi lebih berani untuk berkompetisi Nah, itu untuk ekskul sholawat nih, itu masih banyak banget kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah kita. Nah, yang kedua nih salah satunya program-program di sekolah kita ya, kegiatan tahfiz itu. Nah, menurut Mama apa nih dampak positifnya dan juga harapannya ke depan dengan kegiatan tahfiz di sekolah kita? Saya benar-benar kalau untuk tahfiz ini benar-benar mengakui kelebihannya ya Bu. Ini benar-benar dari saya sendiri ya. Anak saya jadi dengan tahfiz ini jadi lancar membaca Al-Quran. Kadang-kadang anak itu di rumah malas untuk disuruh ngaji. Kebetulan anak saya juga tidak ikut madrasah. Saya hanya memanggil guru. Kadang-kadang anak saya malas untuk banyak sekali alasan, tapi dengan adanya tahfiz yang tiap hari dilaksanakan di sini, jadi anak saya lebih mengenal, lebih lancar, lebih memahami Al-Quran. Ini benar-benar pengalaman saya juga terus yang tadinya hafalan itu males, pasti di rumah masih males ya Bu, apalagi kalau orang tuanya yang nyuruh. Dengan adanya tahfiz jadi hafalan Al-Quran jadi semakin banyak. Terus mungkin ada nih harapannya Mama tentang kegiatan tahfiz ini, apa harapannya yang lebih dari yang saat ini ada gitu? Harapannya ya mungkin dengan tahfiz ini anak-anak bisa menjadi penghafal Al-Quran, terus nantinya juga dari tahfiz ini untuk masuk ke sekolah jenjang berikutnya juga ada nilai plusnya dibanding lulusan sekolah lain
bisa untuk mendaftarkan menjadi salah satu prestasi yang dimiliki siswa ini ya, karena mungkin sudah hafal di sekian gitu. Baik, terus satu lagi sedikit boleh ya Mbak, tambah anak-anak ini kan terbiasa untuk sholat zuhur berjamaah di sekolah itu apa nih yang merasakan dengan kegiatan sholat zuhur berjamaah ini, dampaknya untuk putra jenengan dan apa yang jenengan rasakan ketika sebagai orang tua nih, ketika anak-anak sudah terbiasa seperti itu. Kalau dari sholat jamaah bersama sepulang sekolah itu dampaknya sangat positif Bu. Karena apa? Kadang-kadang anak itu lalai. Kalau sudah sampai rumah punya kegiatan lihat HP, nanti lalai untuk melaksanakan sholat lah. Dengan adanya sholat jamaah di sekolah, anak-anak bisa sholat waktu dengan tepat waktu kan. Jadi akhirnya kebiasaan setiap sholat, akhirnya kebiasaan untuk melaksanakan sholat lebih awal sesuai waktunya tidak menunda-nunda lagi. Saya rasa untuk sholat jamaah ini sangat bermanfaat sekali Bu. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha seperti harapan kita sebagai orang tua dan juga kami sebagai bapak ibu guru di sekolah ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon dukungannya untuk kami warga sekolah untuk terus bekerja keras menciptakan school religious culture yang lebih lagi untuk SDN 1 Kampung Tanu. Terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan mamanya Gale di kelas 6. Kita tunggu testimoni-testimoni dari wali murid yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.